Hahaha. Hi. Ha. Eh, eh, Hey. Ha. 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 Maaf, saya terbawa suasana. Jadi, kita mulai saja materinya, tak perlu berlama-lama lagi. Baik teman-teman, kali ini kita masuk materi orientasi pada hasil. Salah satu jenis kompetensi yang ada dari 8 kompetensi yang akan diujikan pada ujian-ujian P3K Kesehatan. Ayo langsung kita simak saja. Secara definisi, orientasi pada hasil adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Seperti biasa, karena saya tahu bahasa regulasi susah dimengerti, jadi saya buat inti-intinya untuk Anda sekalian. Inti dari orientasi pada hasil adalah: 1. Bisa mempertahankan komitmen pribadi dalam menyelesaikan tugas, kemudian dapat diandalkan dan dapat bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah bisa mengidentifikasi peluang dan risiko demi keberhasilan organisasi. Jadi pegang saja intinya ini teman-teman, karena inti dari menjawab soal adalah pada definisi ini. Apapun nanti deskripsi perilakunya, kalau kita sudah paham dengan intinya, insya Allah kita bisa jawab soal-soalnya. Pada poin perilaku, teman-teman lihat di level pertama, yaitu bisa bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Nah, ini di level bekerja secara pribadi atau level 1. Nah, apa panduan perilakunya? 1. Bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas, dapat diandalkan. Yang kedua, bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dan mengacu pada standar kualitas atau SOP. Dan yang ketiga, bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya. Sedangkan pada poin perilaku yang kedua atau di level kedua, artinya teman-teman bisa menganalogikan teman-teman sedang bekerja dalam sebuah kelompok atau sebagai kepala pokok kerja kelompok di puskesmas. Misalnya ya. Nah, di sini deskripsinya berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja. Adapun deskripsi perilakunya itu yang pertama, menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian bisa mencoba metode alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya. Adapun kode perilaku ketiga yaitu dapat memberikan contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif dan sudah dilakukan. Nah, jadi seperti penjelasan sebelumnya teman-teman, kalau kita dari tenaga kesehatan yang banyak dibuka adalah level 1 dan level 2. Jadi teman-teman memang harus benar-benar paham untuk level 1 dan level 2 ini. Cara singkatnya, level 1 adalah bagaimana kita bekerja secara pribadi dalam unit kerja. Sedangkan di level kedua, bagaimana kita bisa bekerja dalam kelompok di unit kerja. Ya teman-teman ya. Kita lanjut ke level selanjutnya. Jadi untuk level selanjutnya cukup dipahamin aja ya teman-teman. Oke, di level ketiga kita analogikan sebagai seorang kepala puskesmas. Jadi seorang kepala puskesmas harus dapat menetapkan target kerja bagi unit. Jadi kode perilakunya adalah menetapkan target kerja unit yang lebih tinggi dari yang diterapkan organisasi. Kemudian yang kedua, bisa memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian. Dan yang ketiga, mengembangkan metode kerja yang efektif. Nah, di sini bisa teman-teman lihat level ketiga, kalau kita analogikan posisinya sebagai seorang kepala puskesmas, maka sudah sesuai dengan kode perilaku yang harus dimilikinya. Sedangkan level keempat teman-teman, bisa teman-teman lihat ini level keempat harus diisi posisi oleh seorang kepala dinas. Nah, ini analoginya ya, kita analogikan sebagai kepala dinas kesehatan. Dalam orientasi pelayanan, orientasi pada hasil maksudnya teman-teman, seorang kepala dinas harus mampu mendorong unit kerjanya mencapai target. Misalnya seorang kepala dinas nih, analogi sederhananya, harus mampu misalnya mendorong setiap puskesmas-puskesmas untuk mencapai target capaian vaksin di satu daerah. Adapun kode perilakunya adalah mendorong unit kerja tingkat instansi untuk mencapai hasil melebihi target, kemudian memantau dan mengevaluasi hasil kerja unit, dan yang ketiga mendorong pemanfaatan sumber daya bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat analogi di level keempat berada pada posisi seorang kepala dinas, yang dimana kepala dinas ini harus mampu mendorong setiap unit kerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh daerah. Adapun di level kelima kawan-kawan, kita analogikan sebagai seorang kepala daerah. Artinya seorang kepala daerah harus mampu meningkatkan mutu pencapaian organisasi dengan cara memastikan kualitas standar sesuai standar yang telah ditentukan, kemudian memastikan tersedianya sumber daya organisasi, dan yang ketiga membuat kebijakan yang bisa mendorong metode kerja secara efektif. Apa contohnya teman-teman di level kelima ini? Analoginya misalnya terjadi satu kayak kemarin wabah COVID-19, di mana dibutuhkan capaian target kinerja, yaitu capaian vaksinasi untuk COVID-19 mencapai 90% di daerah tersebut. Maka untuk meningkatkan mutu pencapaian organisasi, misalnya seorang kepala daerah harus bisa memastikan kualitas pekerjaannya sesuai standar atau tidak. Kemudian apakah orang-orangnya untuk melakukan vaksinasi sudah cukup di lapangan? Jika tidak, mungkin seorang kepala daerah mungkin bisa menambah pegawai di instansi kesehatan. Contohnya teman-teman, kemudian seorang kepala daerah untuk mencapai target vaksinasi bisa membuat kebijakan yang mendorong metode kerja lebih efektif. Misalnya dengan metode jemput bola kepada masyarakat yang belum divaksin, atau memberikan reward kepada masyarakat yang telah divaksin. Nah, ini contoh analogi-analogi sederhananya teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, bisa dilihat di konten saya sebelumnya, bagaimana cara enak untuk memahami level 1 sampai level kelima tanpa harus kita hafal. Jadi cukup kita ketahui dan kita pahami saja. Oke, selanjutnya kita masuk sesi latihan soal. Jadi seperti biasa saya jelaskan, tidak perlu dibuat stres, tidak perlu dibuat bingung teman-teman. Tidak perlu dijadikan momok, karena di sini di konten ini saya menjelaskan logika berpikir cara menjawab soal, logika memahami materi, dan logika untuk bisa mengerti level 1 sampai dengan level kelima. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung bahas latihan soal. Sihat goyang. Ketika mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang mendadak dan harus diselesaikan, maka sikap saya adalah A. Bekerja dengan santai dan mengerjakan sebisanya. B. Bekerja dengan cepat apapun hasilnya asalkan pekerjaan selesai. C. Bekerja dengan tenang dan tidak terlalu buru-buru untuk memulai. Atau D. Dengan segera atau bekerja dengan segera dan berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Ini jawabannya mudah sekali teman-teman. Jawabannya adalah D. Untuk koin perilakunya, deskripsi perilakunya ini di level pertama ya, karena dia bekerja dalam taraf individu. Maka sikap saya suatu tugas. Ini pertanyaannya untuk individu. Untuk poin perilakunya ada di level pertama, orientasi pada hasil, yaitu mengerjakan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Ini poinnya 4. Kemudian mengerjakan dengan santai dan sebisanya. Ini karakter saya sih, ini poinnya 1. Kemudian bekerja dengan cepat apapun hasilnya asalkan selesai, ya tidak sesuai, 2. Kemudian bekerja dengan tenang dan tidak terlalu terburu-buru untuk memulai, ini memiliki poin nilai 3. Mudah kan teman-teman? Soal nomor 2, ketika saya diberikan sebuah tugas yang sulit oleh atasan, maka hal yang akan saya lakukan adalah A. Berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan. B. Saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. C. Saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil, maka saya harus tahu batas kemampuan saya. D. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, maka saya akan mencoba lagi. Nah, ini juga gampang sekali teman-teman, langsung dapat jawabannya 4. Karena di sini poinnya adalah saya bekerja dalam level individu, berada di level 1, maka deskripsi perilakunya adalah menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Maaf untuk typing error di video saya. Nah, ini C, poinnya 3. Kemudian saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan, nilainya 1. Dan saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal, nilainya 2. Soal ketiga, Tarjo diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan sebuah tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun.
Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menanyakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Haha, cepu. Jika Anda tarjo, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Atau C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. Atau D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Oke, kita analisa teman-teman. Tarjo diminta membentuk kelompok, artinya bekerja dalam sebuah kelompok. Nah, ini berarti pada level poin kedua. Bekerja dalam kelompok ada di level kedua. Nah, untuk membuat tugas. Nah, jadi teman-teman, apa jawaban yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah B. Ini poin nilainya 4. Nah, pada deskripsi perilaku di poin kedua tentang orientasi pada hasil adalah teman-teman. Ntar ngelek pikiran saya. Oke. Pada poin perilaku di level kedua, yang pertama adalah bisa menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi dengan lebih tinggi dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian bisa mencari dan mencoba menetapkan metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya. Nah, di sini boleh kita lihat kalau kita keakurasian dari kerja ini maksudnya begini teman-teman. Nah, dengan melihat keakurasian kinerja dari kelompok mencakup ketelitian dan kualitas dan kuantitas, artinya kita berusaha untuk mencapai satu target yang lebih baik daripada yang diharapkan oleh organisasi. Sedangkan kalau hanya sekedar kedisiplinan mengerjakan tugas, ini pasti nilainya cuma 3 ya teman-teman, artinya hanya mencapai standar hasil yang biasa-biasa saja. Kalau yang ketiga, kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota, ya bisa teman-teman, artinya kita juga tidak mengejar target capaian kerja yang lebih tinggi atau hasil yang lebih baik. Kemudian kesesuaian hasil target yang telah ditentukan. Nah, ini satu teman-teman ya, artinya kita tidak berusaha untuk mencapai sebuah hasil yang lebih baik dari standar yang telah ada. Nah, ini poin-poin dari orientasi pada hasil. Soal keempat, pada hari pertama bekerja, Leli bekerja sebagai seorang staf pelayanan publik. Seorang ibu mengomeli Leli ya, karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf lain sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama. Menurut Anda, apa yang harusnya dilakukan oleh Leli? A. Meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya. B. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. C. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Atau D. Menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Leli bekerja. Aduh, kenapa saya banyak banget typing errornya? Aduh, astaga. Oke, kita bahas teman-teman ya. Oke, hari pertama Leli bekerja artinya taraf individu, artinya berada di level pertama. Nah, poin deskripsi di level pertama adalah bagaimana menghasilkan sebuah kinerja taraf individu yang lebih baik dari apa yang diharapkan. Nah, di sini meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya bisa. Berusaha mengendalikan diri sehingga tidak ikut terbawa emosi. Oke. Kemudian C. Menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu. Benar, bisa menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Leli bekerja. Nah, ya. Nah, mana yang paling tepat teman-teman? Yang paling tepat adalah A. Kenapa? Karena di poin perilaku untuk level pertama orientasi pada hasil ada poin kita bersedia menerima masukan, mengikuti contoh kerja bekerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan kerja. Artinya kalau meminta maaf dan mempercepat penyelesaian tugasnya, artinya masih ada kesadaran bahwasanya beliau ini, Leli ini masih berusaha untuk mencapai sebuah hasil kerja yang melebihi target dari pelanggan. Nah, inilah salah satu inti dari orientasi pada hasil, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kalau berusaha mengendalikan diri, tidak ikut terbawa emosi. Nah, ini poinnya 4 teman-teman. Kemudian B3 masih bisa mengendalikan diri. C hanya menjelaskan bahwa pelayanan tersebut membutuhkan waktu, ya bisa tapi kurang tepat. Kemudian yang D menjelaskan bahwa hari ini merupakan hari pertama Leli bekerja. Ya benar, 1.
Soal nomor 5, saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri saja pelakunya. Reaksi saya adalah A. Menerima teguran tersebut, menjadikannya bahan pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan anggota lain yang turut. B. Menerima teguran tersebut, menjadikannya pelajaran berharga tapi mengadukan anggota lain yang turut bersalah bisa juga. C. Tidak menerima. D. Tidak menerima. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, tidak menerima artinya ada sikap kita tidak bersedia untuk menerima masukan dari orang lain untuk bekerja lebih baik atau bekerja lebih efektif dalam menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Artinya C dan D tidak benar. Nah, sekarang optionnya antara A dan B. Nah, di sini kita lihat ada sama-sama menerima. Jawabannya 4 ya teman-teman untuk option yang A. Kenapa? Ingat, kita juga ada etika dalam bekerja sebagai sesama rekan kerja. Artinya sikap-sikap cepu seperti ini ya tidak bisa sebenarnya, tapi kurang tepat ya teman-teman ya. Sehingga nilainya adalah 3. Oke, soal nomor 6. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda, padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang seharusnya Anda lakukan adalah, oke, ini kita analisa teman-teman. Di sini kita diminta untuk bekerja sebagai ketua dari tim. Lihat, artinya ini kita bekerja dalam kelompok, artinya kita berada di level kedua. Nah, yang menjadi masalah adalah pimpinan meminta kita untuk mengerjakan suatu proyek, tapi kita merasa kurang pantas karena masih ada manajer. Nah, pertama ingat kita telah dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu dari unit tugas. Nah, kita lihat di sini optionnya, mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran masukan dari manajer Anda bisa sebenarnya teman-teman. Mengerjakan permintaan tersebut dengan senang hati bisa teman-teman. Kemudian menolak permintaan dan mengusulkan manajer saja yang mengerjakan kepada direktur, ya kurang tepat ya. Kemudian menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda, ya kurang tepat ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau dalam menunjukkan orientasi kepada sebuah hasil teman-teman, ini berada di level kedua. Artinya teman-teman harus bisa untuk memiliki sebuah standar kerja yang menghasilkan kinerja atau hasil yang melebihi dari harapan organisasi. Nah, contoh begini, kalau kita hanya masih mempertimbangkan permintaan, artinya kita tidak berniat untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam tataran orientasi pada hasil. Apalagi kalau kita menolak permintaan tersebut. Nah, antara B dan D, kita menerima permintaan tersebut dengan senang hati, ya bisa. Kita menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda, ya bisa sih sebenarnya, tapi kurang tepat ya teman-teman. Jadi untuk menunjukkan pada soal ini yang bisa menunjukkan orientasi kepada hasil adalah lebih ke arah poin B. Artinya kita dengan senang hati menerima, sementara kita tahu belum pantas, tapi masih ada manajer. Artinya kita sudah siap bersaing dalam hasil ya. Kita berani menunjukkan bahwasanya kita bisa loh menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diharapkan oleh organisasi. Begitu ya teman-teman. Soal nomor 7. Anda baru saja ditugaskan seorang diri ke sebuah perusahaan baru yang belum memiliki tim sehebat di cabang utama. Ada cabang utama. Sikap Anda sebaiknya adalah A. Ini tugas yang tidak mudah tapi saya harus melakukannya sendiri. B. Saya butuh persiapan yang matang baru siap terjun ke cabang tersebut. D. Menunggu hasil rapat dewan direksi yang berpihak kepada kepentingan untuk saya. D. Untuk tugas seperti ini saya harus mengetahui apa manfaatnya untuk saya. Jadi seperti biasa teman-teman, Anda ditempatkan atau ditugaskan di tempat baru. Artinya ini bekerja dalam level taraf pribadi dalam sebuah unit tugas. Artinya berada di level 1. Nah, kita lihat di level 1 teman-teman. Nah, di sini bisa sih level 1, level 2. Kalau kita butuh persiapan namanya menunggu hasil rapat, kemudian mencari manfaatnya, masih ada kata-kata menunggu teman-teman. Artinya kita tidak bisa atau kita tidak berniat untuk memberikan sebuah hasil yang lebih baik daripada harapan organisasi yang meminta kita. Sehingga B, C, dan D ini tidak tepat ya teman-teman. Sehingga jawabannya adalah A.
Nah, walaupun tidak mudah, tapi saya harus melakukannya sendiri. Artinya kita masih punya keinginan untuk menunjukkan hasil atau mengharapkan hasil yang melebihi dari capaian organisasi atau ya minimal ya mencapai target capaian organisasi. Untuk panduan perilakunya mungkin kita di sini diharapkannya kalau kita bisa seperti ini, kita bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas dan dapat diandalkan. Kemudian kita sudah bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif dan efisien dari organisasi. Sedangkan kalau poin B, C, D yang ketiga ini teman-teman tidak menunjukkan sikap perilaku orientasi pada hasil baik dari poin deskripsi manapun. Soal nomor 8, Anda baru saja ditugaskan pimpinan untuk menjadi ketua kelompok dalam sebuah tugas mendesak yang sebenarnya cukup mudah untuk dikerjakan. Anda ditugaskan dalam kelompok senior yang kurang paham dengan dunia IT. Banyak senior yang Anda pimpin merasa enggan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selain beranggapan tugas ini akan makan waktu banyak dalam mengerjakannya, sehingga target waktu yang telah ditentukan pimpinan tidak akan tercapai, juga tugas ini tidak memiliki uang minum dari pimpinan. Hahaha, kelakuan. Maka sikap kita seharusnya adalah A. Melaporkan pada pimpinan untuk menyediakan uang minum untuk membakar semangat pegawai. B. Tetap memimpin anggota dengan semangat, memberi motivasi dan pujian kepada para anggota agar mereka lebih bersemangat. Ya bisa teman-teman. C. Tetap mengerjakan tugas tersebut dengan beberapa anggota yang mau karena ini termasuk sebuah dinamika kelompok. Bisa tapi kurang tepat. Atau D. Memberi motivasi para senior dan mengerjakan cara penggunaan media internet agar tugas tersebut bisa dikerjakan lebih efisien dan tepat waktu. Maaf lagi untuk typing errornya, banyak kali typing errornya ini memang. Ya jawabannya adalah D. Kenapa teman-teman? Ingat, ditugaskan pimpinan untuk menjadi ketua kelompok. Artinya bekerja dalam level kelompok ada di level kedua. Kalau kita melapor pada pimpinan untuk menyediakan uang minum, artinya di sini kita tidak bisa menunjukkan sikap untuk mencapai sebuah hasil yang lebih baik daripada target. Kemudian tetap memimpin anggota dengan semangat dengan motivasi dan pujian kepada anggota untuk lebih bersemangat. Bisa artinya kita bisa mengajak ya teman-teman ya, atau memberikan sebuah metode alternatif supaya teman-teman yang lain mau bekerja. Ini bisa teman-teman. Kalau C, tetap mengerjakan tugas tersebut bersama anggota yang mau, ya ini kurang tepat ya teman-teman. Sedangkan kalau yang B, kita di sini ceritanya masih mengajarkan penggunaan media internet agar tugas tersebut dikerjakan lebih efisien. Nah, di sini untuk poin yang kedua ada satu poin di level deskripsi, yaitu memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif dilakukan. Sedangkan yang C ini mungkin tidak menunjukkan sebuah kinerja yang efektif. Maka yang D bernilai 4, C bernilai 3, dan D bernilai 2, sementara yang A bernilai 1. Karena memang nggak pantas juga ya kan. Namanya kita kerja ya, ngertilah. Soal nomor 9. Anda dihadapkan dengan sebuah tugas kelompok untuk melakukan penyuluhan pada sebuah desa. Kendala yang Anda hadapi dalam pengerjaan tugas ini adalah masyarakat desa tersebut sering tidak antusias dalam penyuluhan yang diadakan unit tugas Anda. Selain beralasan waktu yang sangat sibuk, juga warga desa setempat merasa kalau penyuluhan itu sia-sia saja karena tidak akan ada hasil yang dapat dicapai. Sikap yang seharusnya Anda tunjukkan atau Anda lakukan adalah A. Menyediakan banyak makanan ringan kepada warga yang mau menyisihkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan. B. Tetap melakukan penyuluhan walaupun hanya ada beberapa warga desa dan poin-poin yang datang, warga desa yang datang, dan poin-poin penyuluhan Anda akan tersebar dengan sendirinya di desa tersebut. C. Mencari metode alternatif dalam penyuluhan. Atau D. Bekerja bersama stakeholder dan tokoh masyarakat setempat sembari menyiapkan media-media yang paling menarik dan sesuai bagi penyuluhan yang akan diadakan. Nah, ini jawabannya lebih mudah ya teman-teman. Pasti jawabannya dodol. Kenapa? Karena jawabannya lebih cantik. Oke, pas. 4. Nah, di sini untuk logika berpikirnya teman-teman, di sini Anda bekerja dalam sebuah tugas kelompok, artinya berada di level kedua. Kecuali kata-katanya Anda memimpin sebuah organisasi, kena katanya kan. Oke, untuk di level kedua adalah ada salah satu kode perilaku di mana kita mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerja. Oke,
Kalau yang A bisa teman-teman. Artinya kita cari metode alternatif supaya masyarakat ini datang dengan menyediakan makanan ringan. Kalau B tetap melakukan penyuluhan walaupun hanya ada beberapa orang yang datang, tidak tepat ya teman-teman. Artinya kita tidak berusaha mencari cara-cara efektif untuk mencapai target kerja kita atau menghasilkan sesuatu yang lebih dari target kerja. Kemudian yang C, mencari metode alternatif dalam penyuluhannya bisa saja teman-teman. Dan yang D, bekerja sama dengan stakeholder dan tokoh masyarakat setempat sembari menyediakan media-media yang paling menarik dan sesuai bagi penyuluh yang akan diadakan. Nah, ini jawabannya lebih tepat D. Kenapa? Bekerja dengan stakeholder dan tokoh masyarakat adalah salah satu cara-cara kreatif, cara-cara alternatif dalam memenuhi target kerja yang lebih sesuai. Artinya untuk D jawabannya 4, C jawabannya 3, dan A jawabannya 2, sementara yang B jawabannya 1. Memberikan laporan kepada ketua kelompok kerja, ketua kelompok meminta Anda untuk mengerjakan ulang laporan tersebut. Sementara Anda merasa telah mengerjakan laporan tersebut dengan benar dan tepat. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, poinnya Anda mendapatkan memberikan laporan, artinya kita ditugaskan dalam membuat laporan tapi di dalam kelompok. Nah, artinya ini masuk di level pertama bisa, level kedua juga bisa. Nah, ceritanya kita memberikan laporan dalam sebuah kerja kelompok tapi ketua kelompok merasa telah laporan tersebut kurang bagus sehingga disuruh ulang. Padahal kita merasa bahwa laporan tersebut telah benar dan tepat, maka sikap saya yang seharusnya adalah A, biasa saja karena itu terjadi dalam tugas. Ya, tidak tepat ya teman-teman, artinya kita tidak bisa menerima masukan dari orang lain. B, meminta ketua kelompok untuk meninjau kembali laporan yang Anda buat karena mungkin ketua kelompok salah dalam menilai. Bisa ya saja, tapi ini juga tidak menunjukkan sikap kita mau menerima masukan dan mengikuti contoh atau masukan orang lain supaya target kerja tercapai. C, mengerjakan kembali laporan tersebut dengan mencari referensi lebih banyak dari dunia internet. Bisa, artinya di sini kita mengerjakan kembali laporan artinya kita bersedia menerima masukan. Artinya kita menerima masukan kalau laporan kita itu kurang atau salah, bisa. Dan C, D, mengerjakan ulang laporan tersebut dengan referensi di internet sembari meminta saran kepada senior lain yang telah berpengalaman tentang hal yang masih kurang pada laporan Anda. D, ya. Jawabannya paling cantik, paling panjang, dan paling enak ditengok membacanya. Jadi di sini untuk poin 4 kita bersedia bekerja sama atau kita bersedia menerima masukan agar suatu hasil yang kita kerjakan lebih efektif. Dan di sini kita untuk poin 2-nya kita masih mencari atau metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerja kita. Nah, kalau hanya mengerjakan laporan kembali dengan referensi lebih banyak, ini poinnya 3 ya teman-teman. Sedangkan biasa saja artinya kita tidak merasa atau tidak terima, kita tidak mau menerima masukan dari orang lain. Kemudian meminta ketua kelompok untuk meninjau kembali laporan yang Anda buat. Nah, ini kurang, artinya di sini kita tidak mau sebenarnya menerima masukan dari orang lain. Baik, demikian saja konten untuk kali ini teman-teman. Silahkan subscribe channel saya kalau suka pembahasan di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih.